air mata Titik Soeharto. Semua wanita sama. Apa yang diharapkan pada calon suaminya, seorang pria yang dapat menjaga, melindungi, dan selalu mendampinginya setiap saat. Tak peduli, apakah wanita itu dari kalangan jelata maupun kalangan bangsawan. Bukanlah seorang suami yang kerap berjibaku dengan lumpur, hutan, rawa-rawa, apalagi bermain dengan kematian. Hal itu juga berlaku bagi putri kesayangan Soeharto, Siti Hediati Haryadi, seorang darah keturunan keraton yang selalu berbicara lembut dan jauh dari kehidupan keras dan kasar. Namun saat cinta datang, Titik tak bisa mengelak, memilih suami seorang prajurit ABRI. Taman Mini Indonesia Indah menjadi saksi bersatunya dua keluarga Soeharto dan Sumitro ini. Lalu kemudian, Titik pun mulai merajut asa rumah tangganya dengan angan indah dan bahagia hingga akhir hayat nanti. Saat itu keadaan negara berjalan sangat berat. Aksi GPK sangat mengancam stabilitas nasional. Mereka bergerilya di hutan-hutan untuk siap menyerang pasukan ABRI dengan senjata otomatis. Puluhan tentara Republik Indonesia meregang nyawa dengan tubuh penuh luka peluru. Pemerintah tak bisa tinggal diam. Banyak pasukan keamanan Republik Indonesia yang telah mereka bunuh. Prajurit ABRI pun diterjunkan untuk mempertahankan teritorial tumpah darah Ibu Pertiwi. Namun sayangnya, Presiden Soeharto tak tebang pilih saat mengirim prajurit untuk berperang. Bahkan, suami dari putri kesayangannya yang belum menghabiskan masa bulan madu pun turut diterjunkan ke medan tempur. Sebagai seorang prajurit, Prabowo selalu siap saat ditugaskan mengabdi pada negara. Namun tidak dengan Titik, meski akhirnya harus pasrah dengan keadaan. Saat Prabowo mengangkat tas, meninggalkan istri yang baru saja ia nikahi untuk bertempur, Titik menangis tak menyangka ayahnya begitu tega melepas menantunya mengadu nyawa di medan pertempuran yang penuh hujan peluru yang kapan-kapan saja siap mengenai tubuhnya. Seorang prajurit ABRI siapapun, dia harus siap membela negara, siap hidup di alam liar, siap mengadu jiwa, dan siap pulang hanya tinggal nama. Demikian pesan yang sering didengar Titik dari ayah kandungnya. Titik sangat mengerti hal itu, namun air mata tetap mengalir meski tak dapat mengubah keputusan ayahnya dan tak dapat mengubah tekad baja Prabowo dan tak dapat mengubah apapun. Beratus malam Putri Soeharto tidur dalam kesendirian dan selalu dihantui perasaan penuh khawatir yang mendalam. Meski berada di kamar indah bak putri seorang raja, namun hatinya tak pernah terasa nyaman karena bulir-bulir air mata Titik kembali meleleh dan membasahi bantal dan guling. Malam-malamnya ia lalui di atas pembaringan yang empuk, gizi makanan yang terjamin, pakaian yang elok, sementara yang ada di pikirannya adalah apa yang sedang terjadi pada suaminya di luar sana. Apakah ia terluka, ataukah baik-baik saja, apakah masih hidup, atau sudah tiada. Tak ada makanan yang terasa enak di lidah, tak ada pemandangan yang terlihat indah di mata, tak ada hiburan yang membuat senang hati. Yang ada di pikirannya saat itu hanyalah Prabowo, suaminya. Di tengah malam pekat gulita, Titik sulit memejamkan mata, pikirannya melayang jauh entah kemana. Sementara di tempat yang jauh, Prabowo bergulat dengan dinginnya cuaca malam, perihnya perut karena lapar, dengan kondisinya letih dan sangat lelah, harus tidur di atas rerumputan, dan bahkan tanah lumpur alam terbuka. Tak ada yang bisa dilakukan Titik kala itu, selain hanya merintih di dalam doa dan memasrahkan suaminya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang wanita, Titik merasa ia telah diperlakukan tidak adil oleh ayahnya. Lebih dari itu, Titik bahkan merasa ia sedang tidak diperlakukan adil oleh negaranya. Kenapa rumah tangganya yang harus dikorbankan untuk bangsa? Kenapa kebahagiaannya yang harus digadaikan untuk negara? Tidak bisakah seorang Soeharto menukar Prabowo dengan prajurit lain? Atau setidaknya memerintahkan suaminya pulang ke rumah barang sejenak? Titik rindu, Titik kangen suami pak. Tangis Titik di depan Soeharto kala itu. Namun ayahnya dari dulu selalu hanya bisa menjawab, sabar Nduh, sabar. Ketidakadilan dirasa Titik tidak hanya sampai di situ. Hatinya sedih dan berkecamuk, ingin rasanya menjerit dan berteriak sekeras-kerasnya. Sebagai seorang wanita, ujian yang dialaminya saat itu begitu berat. Apalagi saat itu ia mulai hamil dan mengidam. Ia ingin bercerita, tetapi tak tahu harus bercerita kepada siapa. Kemana suaminya saat ia ingin bermanja? Kemana suaminya saat dirinya tergolek sakit? Kemana suaminya saat ia mulai merasakan kehamilan?
Di mana suaminya saat ia mengidam? Di mana Prabowo saat perutnya kerap mengalami kontraksi? Di mana putra Sumitro itu kala dirinya mulai memasuki masa melahirkan? Dan di mana pria yang selalu mengaku cinta kepadanya itu saat ia harus merawat dan mengasuh putranya sendirian? Tanyakan pada Didit kecil yang selalu menunggu ayahnya pulang di depan pintu. Tanyakan pada Titik, seperti apa rasa deg-degan hati ketika suaminya selalu berada di garis depan pada setiap pertempuran. Tanyakan juga pada Titik, seberapa tegar dirinya saat mendengar suaminya sempat berhari-hari hilang di tengah pertempuran, dan saat Prabowo ditemukan dalam kondisi pingsan dengan tubuh dipenuhi semut dan ulat. Prabowo selamat setelah nyaris saja tewas. Titik sulit menjalani kehidupan normal, seperti saudari-saudarinya yang lain. Ibu Tin Soeharto, yang telah dulu pernah mengalami seperti apa yang dialami putrinya, mencoba menghiburnya seraya mengajarkan bahwa cinta tak selamanya harus di sisi. Cinta tak selamanya selalu mendampingi. Cinta adalah mengabdi pada negeri, bahwa cinta adalah pengabdian, dan cinta adalah pengorbanan meski harus beresiko tinggi dan menyakitkan hati. Titik mencoba untuk belajar dari ibu kandungnya itu tentang apa yang disebut dengan kalimat mengabdi pada Ibu Pertiwi. Kisah keluarga yang tak memperoleh kasih sayang sempurna dari seorang suami dan ayah hanya karena membela ideologi bangsa. Kisah suami dan ayah yang lebih memilih tidur di hutan, makan rerumputan dan dedaunan, meminum air mentah, dan lebih memilih tertembak mati di medan tempur, daripada sekedar membelai rambut anak dan istrinya dengan kasih dan cinta. Saat meledak peristiwa Mei 1998, Letjen Purnawirawan Prabowo Subianto tiba-tiba dipersalahkan atas kasus yang tidak pernah ia lakukan. Prabowo Subianto dituduh melakukan serangkaian pelanggaran HAM. Pada kondisi dilema keluarga, Cendana menuduh dia adalah pengkhianat keluarga Cendana. Dia harus diusir dan harus menceraikan Mbak Titik. Sebagai wanita tak ada yang bisa dilakukan Titik pada masa itu, selain kembali harus menumpahkan air mata. Putri Soeharto ini tak berhenti menangis. Suami yang sangat dicinta saat itu tengah berada dalam kondisi terfitnah. Dan ironisnya, keluarga besarnya tidak berpihak pada suaminya. Posisi Prabowo saat itu sangat tidak menguntungkan. Prabowo bersama sejumlah petinggi militer lain yang telah mati-matian mempertahankan stabilitas keamanan, entah bagaimana ceritanya, justru menjadi difitnah akan menggulingkan kekuasaan Soeharto. Alasannya, karena Prabowo dekat dengan sejumlah tokoh reformis macam Amin Rais, sementara Titik tak dapat berbuat banyak. Ia berada dalam kungkungan sebuah keluarga militerisme yang notabene hanya tunduk pada satu perintah. Dan si pemilik perintah adalah ayahnya. Tak pernah terbayang seumur hidupnya, perjalanan rumah tangganya akan berakhir tragis sedemikian rupa. Putranya Didit jelas akan sangat terpukul dengan apa yang terjadi pada ayahnya. Dan apa yang ditakuti, Titik menjadi kenyataan. Pada tanggal 20 Mei 98, Prabowo diusir dari Cendana. Sandiwara tragis sedang berlaku di negeri ini. Prabowo, di mata rekan militer, ia banyak didengki perwira tinggi karena miliki segudang keajaiban prestasi dan beraliran putih. Di mata Soeharto, yang tak lain adalah mertuanya, ia dituduh pengkhianat karena pro-rakyat. Sementara di mata rakyat, Prabowo diklaim sebagai kaki tangan Soeharto. Sedangkan ia sama sekali tidak diberi kesempatan untuk membela diri. Prabowo kala itu benar-benar berada dalam kondisi terjepit. Setelah apa yang ia lakukan selama ini untuk negeri, bangsa dan tanah air. Setelah apa yang ia perbuat selama hidupnya untuk militer, dan setelah apa yang ia korbankan untuk rakyat, kini ia malah dikeroyok beramai-ramai. Yang tak dapat dipercaya adalah bagaimana sejumlah perwira tinggi dengan tega hati menyebarkan isu kepada masyarakat bahwa Prabowo Subianto adalah penanggung jawab dari seluruh rangkaian peristiwa yang terjadi sepanjang Mei 98. Sungguh, itu adalah pembunuhan karakter yang sangat keji, tak hanya sampai di situ, dan ini menjadi bukti kejahatan fitnah. Prabowo pun ditamatkan karirnya pada 25 Mei 1998. Prabowo yang selama ini sudah mengorbankan seluruh jiwa dan raganya untuk bangsa Indonesia, tiba-tiba harus mengalami ujian yang sangat-sangat pahit. Dicopot dari seragam militer yang selama ini menjadi kebanggaannya, dipisahkan dari anak dan istrinya yang selama ini sangat disayanginya, dan dipojokkan oleh bangsanya yang selama ini sudah dibelanya. Posisinya kala itu benar-benar hancur. Sebagai seorang istri,
Titik Soeharto tahu saat itu, suaminya hanya sebagai korban fitnah, tapi tak bisa berbuat banyak. Lagi-lagi hanya air mata yang menjadi luapan perasaannya kala itu. Dengan keikhlasan di bawah tekanan keluarga militer, Mbak Titik tidak punya pilihan, selain harus pasrah dengan keadaan, harus rela melepas laki-laki yang selama ini sangat dicintainya. Kabar duka itu terdengar oleh seorang sahabat Prabowo yang berada jauh di negeri Padang Pasir sana, putra mahkota Yordania, Pangeran Abdullah. Ia mengajak Prabowo tinggal di negaranya. Bagi Pangeran Abdullah, a friend in need is a friend indeed, teman sejati ketika kesulitan. Tidak ada pilihan lain bagi Prabowo, selain harus menerima tawaran temannya itu, karena negara ini seperti sudah tidak menginginkannya lagi. Dengan langkah berat, pada bulan September 98, ia terbang ke Amman, Yordania. Di Jordania, Prabowo diperlakukan sangat spesial, karena temannya Pangeran Abdullah merupakan putra mahkota dari Raja Yordania. Namun Prabowo menolak untuk dispesialkan, ia memilih diperlakukan biasa saja, hidup sederhana dan bepergian dengan taksi. Di negara Jordania, Prabowo mulai membangun lagi dirinya yang sudah jatuh ke titik terdalam. Hal-hal berat yang telah menimpanya perlahan ia lupakan. Prabowo di Amman belajar bisnis, belajar bahasa Arab, dan dihargai oleh pangeran-pangeran Arab. Pangeran Abdullah begitu senang terhadap Prabowo, sehingga Prabowo mendapat tawaran status kewarganegaraan. Tak hanya itu, Prabowo juga ditawarkan jabatan menjadi penasehat militer Yordania. Akan tetapi tawaran itu ditolak oleh Prabowo. Prabowo menyatakan bahwa dia adalah warga negara Indonesia dan tidak akan pernah berubah. Prabowo juga membangun bisnis bersama adiknya yang telah lama menggeluti dunia bisnis, Hashim Joyo Hadikusumo. Berkali-kali Prabowo ingin kembali ke Indonesia, namun beberapa temannya melarang karena rentetan fitnah masih berseliweran. Semua diarahkan ke Prabowo. Perlahan tapi pasti, Prabowo yang sudah jatuh ke tingkat terbawah, perlahan bangkit, dan kembali ke tanah air yang sangat dicintainya. Walau pernah terjatuh, Prabowo terus bangkit untuk terus berjuang bagi bangsanya. Walau pernah difitnah, disingkirkan, disudutkan, tetapi semangat patriot bagi bangsanya tak pernah pudar. Seakan melupakan penderitaan yang telah dialaminya, ia terus berjuang untuk bangsanya. Ia tidak pernah dendam, marah, dan sakit hati terhadap pihak-pihak yang selama ini memfitnah dan memusuhinya. Secara pribadi, Prabowo sudah kaya raya, punya usaha di mana-mana, punya sahabat dan teman para raja, capek-capek mau jadi presiden Indonesia. Bayangkan, usaha Prabowo untuk jadi presiden, dia terpaksa berhadapan dengan semua musuhnya yang bersatu melawan dia. Namun ia tidak peduli dan tetap maju. Walaupun 1000 kali dihadang, difitnah, dihina, diolok-olok, tidak peduli, dia tetap maju terus. Ketika ditanya kenapa Prabowo ngotot ingin jadi presiden, jawabnya tegas, ia mau mewujudkan Indonesia Raya. Otak dan hatinya panas melihat Republik Indonesia tersia-siakan. Konteks mewujudkan Indonesia Raya itu benar-benar menakutkan bagi musuh-musuh negara ini. Karena semua orang tahu karakter Prabowo itu keras, satu kata dan perbuatan, konsekuen, tekad baja, tidak bisa disetir, jiwa patriotnya untuk NKRI sangat total. Kini ia kembali maju menjadi calon presiden. Orang-orang kembali bertanya, jika Prabowo jadi presiden, siapa ibu negaranya? Secara tegas jawabannya, Titik Soeharto. Tanda-tanda cinta sejati Prabowo dan Titik itu nyata. Dari mata Titik Soeharto, cinta untuk Prabowo itu masih ada. Begitu pula di mata Prabowo. Hal itu sesuatu yang tak bisa dibohongi. Cinta sejati mereka tak pernah terpisah karena jarak, tak pernah berubah karena waktu, dan tak akan hilang hanya karena ujian. Mbak Titik adalah cinta pertama, cinta terakhir, sekaligus cinta sejati Prabowo. Itulah sepenggal kisah air mata Titik Soeharto. Kisah ini adalah bukti dari kisah cinta sejati dan pengorbanan Titik bersama Prabowo. Mereka adalah contoh dari pasangan yang tidak mudah menyerah dan putus asa. Mereka juga adalah inspirasi bagi banyak orang yang mengalami masalah dalam hubungan percintaan. Mereka menunjukkan bahwa cinta tidak harus selalu bersama, tetapi bisa juga berjalan berdampingan. Dikutip dari berbagai sumber. Demikian yang dapat kami sampaikan. Bila ada kurang lebihnya, silakan tambahkan di komentar.